berjumpa kembali dengan Ibu Aisyah. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pria dan wanita. Yuk simak baik-baik videonya. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum membahas lebih dalam apa itu sistem reproduksi atau organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan, ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Anak-anak ibu semua sekarang usianya sudah menginjak kira-kira ada yang 14-15 tahun. Adakah anak-anak ibu menyadari bahwasanya di usia ini anak-anak ibu banyak yang mengalami perubahan? Misalnya pada yang laki-laki merasakan adanya perubahan pada suara, tumbuhnya janggut ataupun kumis. Dan juga pada perempuan, misalnya anak-anak ibu mengalami perubahan pada bentuk tubuh dan juga mengalami menstruasi. Nah, dengan mempelajari materi ini, kalian semua akan mengetahui apa yang menyebabkan perubahan-perubahan tersebut. Jadi, tetap semangat ya. Baiklah anak-anak ibu, bisa diperhatikan ini merupakan gambar dari organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Nah, anak-anak ibu semua, sistem reproduksi pada laki-laki itu sebenarnya terbagi atas dua, yaitu sistem reproduksi bagian dalam dan juga bagian luar. Untuk bagian luar itu ada dua, yaitu penis dan juga skrotum. Sedangkan untuk bagian dalamnya itu terdiri dari testis dan saluran reproduksi dan juga kelenjar reproduksi. Nah, untuk lebih lengkapnya ibu akan memperjelasnya satu persatu. Yang pertama yaitu penis. Nah, penis ini merupakan alat kopulasi di mana ia berfungsi sebagai saluran kencing ataupun urin dan juga saluran sperma. Nah, di sini penis itu terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Pada ujungnya terdapat lipatan kulit yaitu kulup. Selanjutnya yaitu skrotum. Nah, skrotum ini merupakan bagian yang seperti kantong ya, di dalamnya itu terdapat testis. Nah, skrotum itu sendiri berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Testis ini merupakan bagian yang bentuknya seperti bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum. Nah, testis itu sendiri berfungsi untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Nah, hormon inilah yang menyebabkan perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak ibu semua. Misalnya yang tadi ibu sampaikan ya, pada laki-laki bisa tumbuh janggut dan juga kumis, ataupun perubahan suara yang ini merupakan perubahan yang dihasilkan dari adanya hormon testosteron. Selanjutnya yaitu epididymis. Nah, untuk epididymis itu sendiri fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens. Kalau nggak salah kemarin minggu lalu itu ada yang bertanya mengenai apakah itu vas deferens. Nah, vas deferens itu merupakan lanjutan dari saluran epididymis, di mana vas deferens itu fungsinya yaitu untuk menghubungkan epididymis dan juga uretra. Nah, lanjutnya uretra. Nah, saluran terakhir yaitu uretra. Uretra ini merupakan saluran yang terdapat dalam penis yang merupakan akhir dari saluran reproduksi yang berfungsi untuk saluran keluarnya sperma dan juga urin. Ada 3 saluran kelenjar pada organ reproduksi laki-laki. Yang pertama ada kelenjar fascicula seminalis, kelenjar prostat dan juga kelenjar Cooper. Nah, dari ketiga kelenjar ini intinya yaitu berfungsi untuk menghasilkan cairan, dimana seperti pada kelenjar prostat itu menghasilkan cairan bersifat asam, sedangkan pada Cooper itu cairannya bersifat basa. Sedangkan untuk fascicula seminalis itu sendiri itu menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Spermatogenesis. Anak-anak ibu ada yang tahu apakah itu spermatogenesis? Ya, spermatogenesis itu merupakan proses pembentukan sperma pada laki-laki. Proses pembentukan sperma itu sendiri terjadi di tubulus seminiferus. Nah, bisa dilihat dari gambar ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu spermatogenium. Nah, spermatogenium ini bersifat diploid. Di sini ia mengalami pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis tahap 1 menjadi spermatosit sekunder. Nah, kemudian selanjutnya mengalami pembelahan meiosis kedua menjadi spermatid. Nah, spermatid di sini bersifat haploid.
yang akhirnya akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Nah, supaya lebih paham, nanti disimak lagi ya gambarnya dan dipahami kembali. Sistem reproduksi pada wanita. Nah, sama halnya dengan sistem reproduksi pada laki-laki. Di sini sistem reproduksi wanita juga terbagi atas dua. Ada sistem reproduksi bagian luar dan juga sistem reproduksi bagian dalam. Nah, untuk bagian luar itu sendiri itu ada dua, yaitu vulva dan juga labium. Vulva itu sendiri merupakan suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita, di mana dibatasi oleh sepasang bibir yaitu kanan dan kiri. Nah, bibir inilah yang disebut dengan labium. Selanjutnya yaitu organ bagian dalam. Yang pertama yaitu ovarium. Nah, ovarium ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur. Kalau tadi pada laki-laki bagian testis yang menghasilkan sel sperma, nah pada perempuan yang menghasilkan sel telur ini disebut dengan ovarium. Selanjutnya yaitu saluran telur atau tuba Fallopi. Nah, di sini menghubungkan ovarium dengan rahim. Infundibulum yaitu struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi. Kalau rahim mungkin sebagian besar anak-anak ibu tahu ya, rahim itu merupakan tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Endometerium ini merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan juga meluruh saat menstruasi. Jadi yang pada saat menstruasi itu yang meluruh merupakan endometerium. Selanjutnya cervix ini merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Vagina itu saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Dan yang terakhir yaitu fibriae. Kalau dilihat di gambar ini seperti bentuknya jari jemari. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk menangkap sel telur. Pembahasan yang terakhir yaitu oogenesis. Nah, oogenesis ini merupakan proses pembentukan sel kelamin pada wanita. Nah, untuk yang pembahasan ini ibu minta siapapun di antara anak-anak ibu yang berhasil bisa mengirimkan videonya paling keren membahas mengenai oogenesis. Ibu pastikan akan ibu beri hadiah dan juga akan ibu kasih nilai plus ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini ibu cukupkan sekian ya. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.